Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat semuanya? Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba yang lain silakan dipimpin doanya. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu temanya yang ada di samping kanan, kiri, depan, dan belakang. Udah? Oke. Hadir semua ya ternyata. Oke, baik. Anak-anak sekalian, coba Ibu pengen tahu minggu lalu kita belajar materi apa? Nah, ya, minggu lalu kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin dan masa pemerintahannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajarnya mengenai materi sejarah berdirinya dinasti Daulah Bani Umayyah yang berhubungan dengan siapa? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali Zah. Yang berhubungan dengan khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sebelum Islam, Bani Umayyah merupakan sekelompok penentang dakwah Islam. Bani Umayyah baru masuk Islam saat peristiwa Fathul Makkah, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi dengan 14 khalifah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan gubernur Syria sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang menuntut kisos atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan diawali karena adanya keinginan kuat Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menuntut kisos atas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka disitulah terjadilah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan berakhir dengan perjanjian tahkim atau istilahnya itu Daumatul Jadal tahun 37 Hijriah sampai 657 Masehi. Dalam tahkim Daumatul Jadal tersebut, pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Ammar bin As. Awalnya pihak bersepakat menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya masing-masing, dan selanjutnya Khalifah diserahkan pada kaum muslimin. Oke, di sini ada pertanyaan, ada yang tahu tidak siapakah pendiri Daulah Bani Umayyah? Ya, betul sekali Yasmin, yaitu Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, selanjutnya mengapa Muawiyah ingin menuntut kisos atas wafatnya Utsman bin Affan? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali Serena, karena Utsman bin Affan adalah kerabatnya dan ia menuntut keadilan atas pembunuhan tersebut. Namun terjadinya intrik politik dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam yang sekarang, yaitu secara sepihak mengangkat
Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Beberapa tahun setelah tahkim Daumatul Jadal, Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah sampai 660 Masehi. Sepeninggalan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali terpilih menjadi khalifah penggantinya yang memimpin umat Islam selama 6 bulan. Demi menjaga persatuan umat Islam, Hasan bin Ali pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi meletakkan dan menyerahkan jabatan khalifah dan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Yang pertama, Muawiyah memberikan jaminan keselamatan kepada Hasan bin Ali dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dan nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, setelah Muawiyah wafat, penentuan khalifah harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Peristiwa penyerahan jabatan khalifah tersebut dinamakan peristiwa Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan yang terjadi pada Rabiul Akhir 41 Hijriah sampai 61 Masehi yang mengukuhkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah dan menandai berdirinya dinasti Daulah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota Romawi, yaitu Bizantium. Dinasti Daulah Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi yang dipimpin oleh 14 khalifah sejak mulai dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama dan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir. Setelah dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan, terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan dari yang awalnya sistem demokrasi menjadi sistem monarki, yaitu kerajaan. Adapun ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan diantaranya adalah: yang pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua, raja memiliki hak penuh untuk menentukan kedudukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang ketiga, rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhannya. Yang keempat, rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan keinginannya. Yang kelima, terjadinya pengangkatan putra mahkota. Oke, nah ada pertanyaan nih, yaitu apa alasan Muawiyah memindahkan ibu kota ke Damaskus? Ada yang tahu tidak? Ya, Fikri, karena Damaskus adalah kota strategis yang bekas pusat pemerintahan Romawi kuno atau Romawi Timur yang ada di Bizantium. Nah, selanjutnya bagaimana peran Muawiyah dalam membentuk sistem pemerintahan? Ada yang tahu tidak? Coba. Ya, Vina, ia menggantikan sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Monarki itu kerajaan dan memulai dinasti keluarga dalam kekhalifahan. Adapun Khalifah Daulah Bani Umayyah yang berhasil membangun dan mengembangkan sosial budaya pada masa Khalifah Daulah Bani Umayyah yang berhasil membangun peradabannya. Ada 5 khalifah, di antaranya yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah tahun 41 sampai 61 Hijriah
atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkuasa sejak 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang keempat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa sejak 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang terakhir ada Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berkuasa sejak 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Nah, ada pertanyaan yang terakhir nih anak-anak, yaitu kapan masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan didirikan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Roni. Tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Nah, jadi Daulah Bani Umayyah ini berdiri melalui adanya proses politik dan peralihan kepemimpinan yang bersifatnya kompleks. Nah, jadi kita bisa petik pelajarannya ya. Kepemimpinan itu harus diakui oleh kita sebagai rakyat. Mungkin itu saja pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.